Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Hanif Setiawati. Here I will explain about the material preposition and conjunction. And first I will explain the chapter preposition. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship to some other words in a sentence. There are two things in the possession material, namely kinds of conjunction, A. Preposition form, and B. Types of preposition. A. Preposition form. There is a two sub. Number one, concept of one word from, in, on, at, with, for, to, beyond, beside, and etc. And number two, concept of more than one word from, in front of, next to, except to, in spite of, and etc. And the types of preposition, there is a subbab. Number one, free preposition, and two, verb preposition. Free preposition adalah yang prep yang tidak terikat dengan sebelumnya. The example, I buy it for you. Nah, kata for tidak terikat dengan kata sebelumnya. Nah, sedangkan verb preposition adalah preposition yang terikat dengan kata sebelumnya. The example, I look for you. Nah, kata for terikat dengan kata look, ya, kata yang di depannya. And here I add a note of difference in the use of the word at, on, in, according to place and time. You can see it here. And the next material is conjunction. Conjunction are words used to connect one word to another word or one sentence to another sentence. Here the conjunction is also divided into two. The kind of conjunction is compound and complex conjunction. Compound conjunction adalah conjunction yang menghubungkan hal-hal yang setara, sedangkan complex conjunction adalah conjunction yang menghubungkan hal-hal yang tidak setara. Here I have a note of the difference between compound and complex conjunction. You can see the difference kata conjunction yang setara dan tidak setara. Jika setara, kata di depan dengan kata di belakang, misalkan seperti word yang itu berupa noun or verb, maka di belakangnya juga word yang berupa noun or verb. Nah, frase juga seperti itu. Nah, jika frase di depan berupa noun phrase atau adjective phrase, nah, maka di belakangnya juga noun phrase atau adjective phrase. Nah, klausa juga seperti itu. Yang klausa yang berupa main clause atau sub clause, nah, di akhir kalimatnya juga berupa main clause dan sub clause. Berbeda dengan yang tidak setara. Yang clause yang di depan itu main clause, sedangkan clause yang di akhir adalah sub clause. Just go straight to the explanation of compound conjunction. And number one, here I have put some words coordinator conjunction. Form, for, and, her, but, or, yet, and so. You can see here there is a note at catatan untuk perbedaan penggunaan and, nor, but, or, yet, and for, and so. You can see here the difference. If the word and, nor, but, or, yet dapat digunakan dalam kata word, frase, or clause, berbeda dengan for and so yang hanya bisa digunakan oleh kata clause. Here I have the example, I and you go. I here posisi word and you word. A boy and a girl go. I go and she sleep. You can see the difference. And if I go for she sleeps, itu adalah contoh dari for. And not again, and yang menghubungkan antara subjek. S1 inilah subjek 1 dan S2 this is subjek kedua. Subjek yang pertama yang ketambahan kata and dilanjutkan oleh subjek kedua dan ketambahan verb plural. Sedangkan subjek 1
yang ketambahan nor, but, or, yet, terus subjek 2, maka yang ketambahan adalah subjek singular or plural, subjek verb plural. And the example, she and I are here. Nah, berarti jika menggunakan and berarti menggunakan are. Kenapa? Karena she and I, dia perempuan dan saya, berarti dia itu lebih dari satu orang, subjek 1 dan subjek 2, berarti ada 2 subjek di situ. Nah, berbeda dengan contoh yang di bawahnya, no one but I is or am or are here. Nah, no one but I. Nah, melihat dari subjeknya yang terakhir I. Add not again, yaitu hati-hati dengan preposition yang setara makna and. Nah, yang setara dengan makna and itu seperti with, together with, along with, as well as, accompanied by, followed by. Nah, jika setara dengan makna, maka rumusnya subjek yang pertama dan ketambahan kata yang setara makna, lalu bukan ditambahkan subjek kedua, namun object of preposition yang ketambahan verb singular or verb plural. Inverse dengan menggunakan would nor. Nah, the form if the pola normal yaitu subjek plus verb. Nah, jika polanya inversi itu adalah verb plus subjek. Nor bisa menyebabkan inversi hanya jika menggabungkan antara subjek plus verb atau antar main clause. Despite being read, Mar is actually a culprit. I give here the example dengan kalimat Darmila tidak makan dan kami pun tidak memberinya uang. Nah, if the conjunction and Darmila does not eat and we do not give her money. Nah, di sini adalah pola normal karena subjek yang ketambahan verb yaitu main clause. Nah, sedangkan contoh yang kedua, Darmila does not eat nor do we not give her money. Nah, di sini juga masih sama yaitu menggunakan pola normal. Namun karena di belakangnya nor, do we, verbnya di depan, berarti itu udah pola inversi. Jadi, jika ingin menggunakan kata nor, perhatikanlah pola inversinya. And the next number 2, correlative conjunction yang terdiri dari both bla 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 and not only bla 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 but also bla 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 or and neither bla 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 nor. And the note for correlative conjunction yaitu fungsi korelatif adalah if the both bla 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 and not only bla 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 but also adalah dua hal yang tercapai. I give the example, but Vera and Vera will go. So the meaning baik Vera dan Vera akan pergi. Nah, if the not only Vera but also Vera will go. Nah, the meaning tidak hanya Vera tapi juga Vera akan pergi. Nah, if the jika menggunakan kata either bla 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 or yaitu salah satu yang tercapai antara Vera or Vera. Nah, the example either Vera or Vera will go. The meaning jika bukan Vera berarti Vera yang akan pergi. Nah, jika menggunakan neither bla 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 or berarti dua hal yang tak tercapai. The example neither Vera nor Vera will go artinya baik Vera maupun Vera tidak akan pergi. And not fungsi korelatif, you can see the form here. Not only, either, neither yang ketambahan subjek pertama, lalu ketambahan kata lagi but also or and nor, lalu kemudian ada subjek kedua, lalu ketambahan verb singular or verb plural. Nah, subjek kata verb singular or plural tergantung dengan subjek kedua. The example, both Darmila and he were not was happy. Either Darmila or he was.
don't make were happy. Either Darmila nor our friend has arrived. Add not again inverse dengan menggunakan correlative. You can see from the inverse correlative the example, Darmila does not eat nor do we give her money. Di sini sudah benar, namun jika ketambahan kata not-nya diganti neither, neither Darmila does eat nor do we give her money, maka itu salah penggunaannya. Karena jika menggunakan neither harus verb terlebih dahulu, baru menggunakan setelah verb baru subjek. Nah, seperti contoh yang paling bawah sendiri, neither does Darmila eat nor do we give her money. Barulah ini inverse dengan menggunakan correlative. And B, complex conjunction, yaitu yang tidak setara, yaitu clause yang terdiri dari main clause lalu ketambahan clause lagi tapi terdiri dari subclause. From, although, because, if, whether, who, which, that, when, who, dan etc. Tambahan catatan, for vs because. The example, I go, for you go. Di sini I go adalah main clause, for-nya adalah compound. Nah, you go adalah main clause lagi. Sedangkan jika I go because you go, I go-nya tetap main clause, tapi because-nya adalah kompleks. Dan because you go adalah subclause. Maybe enough for my explain about the preposition and conjunction. Thanks a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.